411593 dari kelas Informatika 1N. Dan di sini saya menjelaskan materi Pancasila sebagai etika politik, yaitu ada pengertian nilai, moral, dan norma. Nah, yang pertama itu pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi, mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan. Di samping sistem sosial dan karya Profesor Notonegoro membagi nilai dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Dan kedua itu ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Nah, yang ketiga itu ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, nilai kerohanian dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama itu ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran yaitu bersumber pada unsur rasio, manusia, budi, dan cipta. Yang kedua itu ada nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi. Nah, selanjutnya itu ada nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan. Yang ketiga, yang selanjutnya nih ada nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber kepada keyakinan dan keimanan manusia kepada Tuhan. Selanjutnya itu pengertian moral, yaitu moral berasal dari kata mos atau mores, yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan dan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Setiawati, Prodi Informatika kelompok 3 dari kelas M. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu pengertian norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Berikut ini beberapa macam-macam norma beserta sanksi yang didapatnya. Bagian A, norma agama. Jika dilanggar, maka sanksinya dari Tuhan. Bagian B, norma kesusilaan. Jika melanggar, maka sanksinya adalah rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Bagian C, norma kesopanan. Jika dilanggar, maka sanksinya berupa dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Bagian D, norma hukum. Jika dilanggar, sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Bagian 1.2, Pancasila sebagai moral. Pertama, arti formal moral Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar negara adalah merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral. Secara etimologis, Pancasila berarti 5 asas kewajiban moral. Yang dimaksud dengan moral ialah keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik atau buruknya sikap dan perbuatan manusia. Dengan memahami norma-norma, manusia akan tahu apa yang harus dan atau wajib dilakukan dan apa yang harus dihindari. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga kepada Bapak Wahyu Hidayat, SIP MH. Perkenalkan, nama saya Suryani,
mahasiswa Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika, kelas 1N Informatika dari kelompok 3. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang moral politik Pancasila dan hakikat etika Pancasila. Yang pertama, moral politik Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang tersirat ataupun yang tersurat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa maupun bermasyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma moral dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hakikat etika Pancasila. Rumusan Pancasila otentik dimuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang disusun oleh PPKI. Ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan ada 4, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan, dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dijabarkan dalam pasal-pasal batang tubuh. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan salah satu sumber nilai yang berlaku di tanah air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, penguasa. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila, yaitu gotong royong atau cinta kasih, di mana sila tersebut melekat pada setiap insan. Maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sartik Ayu dari kelas 1N, NIM 21044111596. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dalam kaitannya dengan penjabarannya, nilai dapat dikelompokkan kepada 3 macam, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Contohnya, hakikat Tuhan, manusia, atau makhluk lainnya. Apabila nilai dasar itu berdasarkan kepada hakikat kepada suatu benda, kuantitas, aksi, ruang, dan waktu, nilai itu dapat juga disebut sebagai norma yang direalisasikan dengan kehidupan yang praksis. Namun, nilai yang bersumber dari kebendaan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma tersebut. Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ialah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila nilai dasar tersebut belum memiliki formulasi seperti parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai tersebut akan menjadi norma moral. Akan tetapi, jika nilai instrumental itu merupakan suatu arahan kebijakan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai-nilai instrumental itu merupakan suatu eksploitasi dari nilai dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan kita, nilai instrumental itu dapat kita temukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
tanpa ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, maka nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila belum memberikan makna yang konkret dalam praktek ketatanegaraan kita. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental. Berhubung fungsinya sebagai penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka nilai praksis dijiwai oleh nilai-nilai dasar dan instrumental, dan sekaligus tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan instrumental tersebut. Sekian materi yang saya paparkan. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Atmajaya Mursan atau biasa dipanggil Tri. Jadi saya dari Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika, kelas 1N. Di sini saya akan menjelaskan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme. Karenanya, Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Sekalipun Pancasila memiliki sifat universal, tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah, bahwa nilai-nilai secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-silanya. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai berikut. 1. Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara, atau negara Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat, dan negara asas kerohanian negara atau Pancasila. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fatona, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika, kelas Informatika 1N, NIM 21044111625. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari Pancasila sebagai etika politik. Untuk yang pertama, yaitu nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong, mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah
ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Yang ketiga, norma sesungguhnya perwujudkan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudan dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk norma kesusilaan, norma hukum, norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi, misalnya norma agama dengan sanksinya dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Norma hukum dengan sanksinya berupa penjara dan kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Yang keempat, moral politik Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang tersusut maupun yang tersirat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa maupun masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma-norma dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir adalah saran. Kita sebagai para calon penerus masa depan untuk negara kita yang kita cintai ini, tanah air Indonesia, sudah sepatutnya bahwasannya kita berkewajiban mempelajari serta menjunjung tinggi Pancasila. Karena Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan manusia, Pancasila sebagai etika dalam berpolitik. Baiklah, di sini penjelasan dari saya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.